warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Adrian, NPM 22081000005, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhan Batu. Dalam proyek ini, saya diampu oleh seorang dosen bernama Dr. Iwan Purnama, Eskom Mkom. Jadi, kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara merakit alarm anti maling menggunakan Arduino Mega 2560. Jadi seperti yang teman-teman lihat di depan, ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk merakit alarm anti maling. Jadi yang pertama ada microcontroller. Saya menggunakan Arduino Mega 2560. Kemudian ada papan roti atau breadboard. Di sini juga ada 5 buah kabel jumper wires yang male to female. Kemudian ada USB Type B. Di sini juga ada sensor peer. Berikutnya ini ada buzzer. Ada juga 3 buah lampu LED. Saya gunakan 2 lampu warna merah dan 1 lampu warna hijau. Semua ini sudah dihubungkan dengan jumper wires. Saya menggunakan yang male to male. Dan yang terakhir ada juga jumper wires yang male to male sebanyak 2 buah. Baik, saya akan mulai cara kerjanya. Yang pertama kita alirkan dulu daya Arduino ke papan roti. Saya menggunakan kabel jumper. Pertama kita colokkan dulu jumper wiresnya ke bagian power 5V. Posisinya di sini. Dan kita tancapkan pada breadboard beraliran positif. Mohon maaf. Kemudian kabel satunya lagi saya tancapkan pada GND. Dan kita tancapkan di aliran negatif pada breadboard. Baiklah, berikutnya kita akan menancapkan sensor peer ke Arduino dan ke breadboard. Jadi di sini bisa kita buka ya penutup putihnya. Di sini bisa Anda lihat ada 3 keterangan, yaitu VCC, out, dan juga GND. Ini 3 jarum tersebut akan kita tancapkan menggunakan kabel jumper. Kita mulai dari VCC. Ini ya guys. Yang VCC akan kita tancapkan pada breadboard beraliran positif. Ini bebas di mana aja ya guys. Kemudian yang out ini akan kita tancapkan ke Arduino. Untuk ini saya menggunakan saya tancapkan pada pin PWM nomor 8. Berikutnya kita akan masuk ke GND pada sensor peer. Ini kita tancapkan pada breadboard beraliran negatif. Jika sensor peer sudah terpasang, kita bisa atur delay dan sensitivitasnya di 2 baut yang terdapat pada sensor peer. Dan kita bisa langsung menutup penutupnya. Berikutnya kita akan memasang lampu LED. Jadi saya dahulukan lampu yang berwarna merah karena ini lampunya bersifat aktif terhadap sensor peer. Jadi di sini ada 2 kutub yang positif dan negatif. Jadi teman-teman bisa melihat letak positif negatifnya melalui kaki LED. Jika kakinya panjang itu berarti dia positif, jika kakinya pendek berarti dia negatif. Kutub positif pada lampu LED ini kami tancapkan pada nomor 9. Sedangkan bagian negatifnya ditancapkan pada breadboard beraliran negatif. Begitu juga dengan lampu yang lain. Berikutnya kita akan menancapkan komponen buzzer. Jadi di sini bisa kalian lihat di mana positif negatifnya. Ayo belajar matematika.
Jadi positifnya berada di sini. Kita tancapkan dulu ya kabel jumpernya. Untuk yang positif kita tancapkan pada Arduino. Ini kita bebas yang menentukan di mana. Ini saya tancapkan pada di PWM nomor 7. Kemudian yang negatifnya kita tancapkan ke buzzer. Kemudian ujungnya kita tancapkan pada breadboard beraliran negatif. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Oke, semua komponen sudah kita rakit, kita sambungkan di Arduino. Berikutnya kita akan masuk pada tahap pengkodingan. Jadi kita akan menggunakan kabel USB tipe B untuk mengalirkan daya laptop ke Arduino, sekaligus untuk menyeting program yang kita tanamkan pada Arduino melalui aplikasi text editor Arduino IDE. Baik, kita akan mulai coding untuk Arduino. Kemudian kita bisa langsung mendata di mana posisi setiap komponen yang kita letakkan di dalam Arduino. Jadi perintah yang kita gunakan yang pertama itu in untuk menunjukkan posisi setiap komponen. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Oke, berikutnya kita masuk pada perintah void setup, yaitu perintah yang kita gunakan yang dijalankan hanya sekali selama Arduino ini terhubung daya. Jadi perintah setup di sini saya ketikkan untuk memberikan informasi terhadap semua komponen yang kita gunakan, apakah dia input ataupun output. Pasti bisa. Matematika. Baik, perintah void setup sudah kita ketikkan. Kemudian kita masuk pada perintah void loop, di mana perintah ini akan berjalan berulang-ulang selama Arduino terhubung oleh daya. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Baik, perintah if, jika status pair itu mendeteksi pergerakan, maka semua perintah ini akan berjalan. Kita akan masuk pada perintah else. Perintah else ini akan dijalankan jika sensor pair tidak mendeteksi adanya pergerakan. Dengan bahagia, kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus. Baik, jadi semua perintah kita sudah kita cantumkan di sini. Jika tidak ada lagi yang akan kita edit, kita bisa verify terlebih dahulu semua kode yang sudah kita ketikkan untuk melihat apakah ada salah pengetikan dan sebagainya. Percayalah, pasti bisa. Matematika itu tidak. Oke, jadi layar Arduino-nya sudah memunculkan bahwa coding kita berhasil, tidak ada yang error. Jika sudah selesai, kita bisa hubungkan kabel USB-nya ke Arduino. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Jika sudah terhubung, kita bisa atur bagian tools-nya, yaitu board dan juga portnya. Di sini boardnya sudah kita atur menjadi Mega 2560 sesuai dengan tipe Arduino yang kita gunakan. Berikutnya portnya ini silahkan pilih sesuai dengan komputer masing-masing. Di sini saya menginstalasinya di COM6.
Ya, jika sudah selesai, kita bisa langsung upload Arduino-nya. Baik, demonstrasinya akan saya tampilkan pada segmen berikutnya. Baik, saat ini saya akan menampilkan demonstrasi dari cara kerja alarm anti maling. Jadi saya sudah menyiapkan satu buah pensil sebagai model malingnya. Dan untuk alat perakitannya sudah saya letakkan di dalam rumah. Dari luar tampak sejumlah sensor PIR dan juga beberapa lampu LED sebagai respons bagaimana jika ada pergerakan yang terdeteksi di depan pintu. Oke, kita mulai saja. Oh tidak, sensornya mendeteksi pergerakan. Berarti kode kita sudah berhasil untuk menangkap pergerakan yang terjadi di depan pintu. Kita akan coba sekali lagi menggunakan tangan kita untuk mendeteksi pergerakan yang terjadi di depan pintu. Wah, dia mendeteksi lagi. Ini menandakan kalau kode kita sudah berhasil dan alarm anti maling bekerja dengan baik. Jadi bisa kita lihat bahwasanya sensor ini bekerja untuk mendeteksi pergerakan, sementara responsnya akan dilanjutkan oleh dua lampu LED merah dan bunyinya akan dilanjutkan oleh si buzzer ini. Baik, demikianlah prosedur cara kerja alarm anti maling menggunakan Arduino Mega 2060. Saya Adrian, mohon maaf jika